Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai pengawasan dan pembinaan bank. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yakni saya Zafira Nurzahra Amalia Tamrin, Saya Nabila Putri Aulia Rahman. Saya Andela Putri Ramadhani. dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dasar hukum yang akan dibahas oleh Adi Alia, kemudian lembaga yang berwenang yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan mekanisme pengawasan dan pembinaan bank yang akan dibahas oleh Nabila. Untuk dasar hukum itu sendiri yang akan dibahas oleh Adi Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk pengawasan dan pembinaan bank, di sini berlaku kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari itu, baik oleh bank umum ataupun BPR, itu tidak terlepas dari kesalahan atau kekurangan. Ada berbagai kekurangan dan kesalahan yang dapat terjadi, maupun secara sengaja dan tidak disengajai. Oleh karena itu, agar dunia perbankan sesuai berjalan dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu berbunyi di pasal 29 ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Next slide. Nah, untuk pasal 29 ayat 2 dan 3 dan 4 ini, itu tentunya menjelaskan dan menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Next slide. Nah, kemudian pihak perbankan ini wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi ketika timbulnya resiko kerugian sehubung dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan-catatan atau berkas yang ada baik secara berkala maupun atau setiap waktu jika diperlukan. Perbankan ini wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya, baik berupa neraca, laporan laba rugi tahunan, ataupun laporan perubahan modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini harus disampaikan dan telah diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu. Next slide. Untuk wewenang dasar hukum Bank Indonesia, tentunya di sini saya tertarakan 3 undang-undang yang dimana sebelumnya saya telah jelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, salah satu tugasnya itu melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang dimana dalam hal ini mereka berwewenang dan memiliki instrumen-instrumen sebagai dasar hukum bagi Bank Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Khususnya di pasal 8, ini Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank. Selanjutnya di pasal 15 sampai 23 ini Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperlancar dan mengatur lalu lintas, pembayaran giral, dan menyelenggarakan clearing antar bank. Lalu yang kedua itu menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank. Dan yang terakhir itu memberikan bimbingan kepada bank-bank guna pelaksanaan bank secara sehat. Dan di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di ketentuan ini, Bank Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban bagi untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, dan nasihat maupun pengarahan dan bimbingan seperti itu. Next slide.
Selain itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan seperti yang ditampilkan di slide. Anda mungkin bisa baca. Lalu untuk mempersingkat waktu, maka pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam tingkat keadaan yang sehat. Oleh karena itu, pembinaan perbankan perlu terus dijalankan agar pihak perbankan selalu mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Nah, pembinaan ini juga ditujukan untuk kepentingan kemajuan bank itu sendiri, agar jangan menderita kerugian yang di samping kepentingan nasional. Dan hal ini pembinaan tersebut juga guna menjalankan agar tetap konsisten sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, next slide. Namun, telah hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana memuat aturan baru mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di jasa keuangan, yaitu tertera di slide seperti ini, yang dimana dapat di-highlight oleh teman-teman sekalian. Di pasal 6, itu OJK telah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap di bagian poin A, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, junto pasal 55, yang dimana dapat di-highlight di ayat 2, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Yang dimana tentunya semua yang tadi saya jelaskan mengenai Bank Indonesia tentunya akan dilimpahkan dan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pasti teman-teman sekalian di sini penasaran siapa sih yang berwenang atas pengawasan dan pembinaan bank? Tentunya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Saya persilahkan Zafira. Terima kasih atas kesempatannya Alia. Nah, teman-teman, siapa sih sebenarnya yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap bank? Sedikit cerita dulu ya. Pada mulanya Bank Indonesia lah yang memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Akan tetapi, semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 31 Desember 2012, barulah terjadi pelimpahan kewenangan mengenai pengawasan yang semulanya berada di bawah kendali Bank Indonesia. Kemudian, sebenarnya apa sih alasan pelimpahan wewenang pengawasan dan pembinaan ini? Nah, Oke, melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini, fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan kokoh. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, muncullah pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dan dalam menghadapi masa krisis. Memiliki tingkat pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab. Nah, akhirnya pemerintah sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembentukan OJK. Fungsi pembentukannya bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, seluruh industri jasa keuangan, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dijadikan satu pintu, yaitu dalam pemantauan atau pengawasan dari OJK itu sendiri. Nah, selanjutnya, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi sebagai berikut. Nah, teman-teman dapat lihat sendiri di slide yang saya tampilkan ada dua wewenang, yaitu wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai wewenang pengawasan. Nah, yang pertama,
ada wewenang right to license, atau dalam hal ini OJK dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank, serta pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Selanjutnya ada kewenangan right to regulate yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada kewenangan untuk mengawasi. Nah, dalam hal ini terdapat dua macam pengawasan. Yang pertama, on-site supervision atau pemeriksaan umum yang dilakukan secara khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank itu sendiri dengan cara memantau bank itu yang dapat dilihat dari kepatuhan bank terhadap peraturan OJK yang telah berlaku. Selanjutnya ada pengawasan secara off-site supervision, yang dimana pengawasan ini melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank kepada OJK. Dan selain itu ada juga laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh OJK. Selanjutnya ada kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan ini digunakan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila bank tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Nah, kemudian ada kewenangan untuk melakukan penyidikan atau right to investigate, yang dimana kewenangan ini dilakukan penyidikan di jasa sektor keuangan termasuk perbankan. Penyidikan ini tentunya dilakukan oleh penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK yang berwenang. Dari hasil penyidikan itu akan disampaikan langsung kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan apabila ditemukan adanya kejanggalan dari laporan-laporan yang diberikan oleh suatu bank kepada OJK itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen atau right to protect, yaitu kewenangan ini untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Pelayanan ini, selain itu maksud saya, diberikan pula pelayanan pengaduan konsumen dan pemberian pembelaan hukum apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Nabila. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, tugas ini dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 8 huruf C UU BI yang menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, jadi pasal itu memberikan otoritas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bank. Namun, pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk, yang pertama, mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya dalam atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, Bank Indonesia ini memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambungan eksistensinya di dalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Justifikasi tentang arah pengembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dan manajemen bank. Yang kedua, tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masyarakat, termasuk para nasabah, dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia. Jadi, semua pihak dimaksudkan mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank,
Walaupun pihak-pihak yang dimaksudkan dapat mempengaruhi kegiatan bank, namun tingkat pengaruhnya berbeda antara yang satu dan lainnya. Yang ketiga, bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko rugi. Dengan demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya, manajemen bank secara sengaja atau sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya. Yang keempat, untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter atau kredit tertentu. Persaingan antara bank. Justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi, karena dengan iklim tersebut dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula kebijakan pengendalian moneter. Khususnya pengendalian tidak langsung oleh Bank Indonesia. Dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisienkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada. Namun pada tahap terakhir, manajemen bank sebagai pelaku ekonomi lah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihimpunnya. Next slide. Indonesia cenderung melakukan pemisahan kewenangan mengawasi bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan atau lembaga pengawas perbankan. Tugas mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, yakni OJK. Next slide. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagai dimaksud dalam undang-undang ini. Next slide. Berdasarkan penjelasan tadi terkait pasal 1, pasal di atas itu OJK merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi pengaturan dan supervisi pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan dibentuknya OJK. Sebagai kewenangan BI beralih ke OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan yang dialihkan oleh OJK meliputi kelembagaan bank, termasuk terkait dengan perizinan dan kegiatan usaha bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank. Sama halnya dengan Bank Indonesia, OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU OJK yang menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Next slide. OJK dalam menjalankan tugasnya khususnya di sektor perbankan, diberikan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang OJK, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Next. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi yang pertama likuiditas, rentabilitas, soliditas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau credit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. Next.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian meliputi yang pertama manajemen risiko, yang kedua tata kelola bank, yang ketiga prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan yang keempat pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank. Next slide. Jadi, menurut hemat kami dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial, yang merupakan pengaturan dan pengawasan detail mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sedangkan wewenang Bank Indonesia merupakan pengaturan dan pengawasan secara makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan pada sistem perbankan yang digunakan. Hal ini digunakan Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.